Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendidikan Multikultural. Nah, sebelumnya ada yang udah tahu apa itu pendidikan multikultural? Nah, langsung saja mari kita simak videonya. Selanjutnya yakni mengenai konsep pendidikan multikultural. Nah, kita harus mengetahui apa itu pendidikan multikultural. Nah, secara etimologi, pendidikan multikultural itu berasal dari dua kata, yakni pendidikan dan multikultural. Pendidikan yang artinya proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang maupun kelompok dalam usaha mendewasakan melalui pengajaran, pelatihan, dan proses cara mendidik lainnya. Nah, sedangkan multikultural diartikan sebagai keragaman budaya, suku, etnis, dan aliran agama lainnya. Jadi, pengertian pendidikan multikultural adalah sebuah proses pengembangan seluruh potensi manusia di mana saling menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Nah, kemudian terdapat prinsip dalam pendidikan multikultural. Di antaranya yang pertama, yakni prinsip pedagogik kesetaraan manusia. Yang kedua, yakni prinsip yang ditunjukkan kepada seluruh masyarakat Indonesia demi terwujudnya masyarakat yang cerdas dan mengembangkan pribadi-pribadi masyarakat Indonesia sehingga dapat menguasai ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya. Prinsip yang ketiga yakni prinsip globalisasi yang tidak perlu ditakuti oleh bangsa ini terhadap arah serta nilai-nilai baik buruknya yang dibawanya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui prinsip, selanjutnya tujuan daripada pendidikan multikultural. Nah, diantaranya yang pertama mengembangkan literasi etnis, pengembangan literasi etnis dan budaya. Yang kedua, perkembangan pribadi. Yang ketiga, klasifikasi nilai dan sikap. Yang keempat, kompetensi multikultural. Yang kelima, kemampuan keterampilan dasar. Yang keenam, persamaan dan keunggulan pendidikan. Yang ketujuh, memperkuat pribadi untuk reformasi sosial. Yang kedelapan, memiliki wawasan kebangsaan atau kenegaraan yang kokoh. Nah, di mana dengan wawasan kebangsaan atau pengetahuan tentang kenegaraan yang kokoh ini dapat menambah rasa sosialisme dan rasa patriotisme kita terhadap bangsa Indonesia. Kemudian memiliki wawasan hidup lintas budaya dan bangsa. Yang terakhir, hidup berdampingan secara damai. Kemudian setelah kita mengetahui tujuan dari pendidikan multikultural, yakni kita harus mengetahui fungsi dari pendidikan multikultural. Nah, terdapat beberapa fungsi, diantaranya yang pertama, yakni memberi konsep diri yang jelas. Yang kedua, membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya yang ditinjau dari sejarahnya. Yang ketiga, membantu memahami konflik antara ideal dan realitis yang memang itu ada pada setiap masyarakat. Yang kelima, yakni membantu mengembangkan pembuatan keputusan, partisipasi sosial, dan keterampilan kewarganegaraan. Yang terakhir, fungsi dari pendidikan multikultural yakni mengenal keberagaman dalam penguasaan bahasa. Nah, itulah konsep dasar daripada pendidikan multikultural. Selanjutnya terkait metode dan pendekatan akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pendidikan multikultural.
Kalau tadi pemateri pertama telah membahas mengenai konsep-konsep dasar pendidikan multikultural, sekarang saya akan melanjutkan pembahasan mengenai metode dan pendekatan yang dapat dilakukan ketika mengaplikasikan pendidikan multikultural. Nah, dalam pengimplementasiannya, multikulturalisme ini dianggap sebagai sebuah konsep yang mana ia dapat dituangkan ke dalam sistem kurikulum. Agar apa? Agar multikulturalisme ini menjadi lebih aplikatif. Merujuk kepada pengalaman dari beberapa lembaga pendidikan yang telah mengaplikasikan multikulturalisme dalam pendidikan ini, secara umum dapat diketahui metode dan pendekatan yang beragam dalam pengaplikasiannya. Beberapa metode tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah metode kontribusi. Metode ini diterapkan dengan cara mengajak pembelajar agar dapat berpartisipasi secara aktif untuk memahami dan mengapresiasi kultur lain yang berbeda dengan dirinya. Dalam pengimplementasiannya, biasanya peserta didik dapat dilibatkan dalam kegiatan bersama seperti memilih buku bacaan bersama atau dilibatkan dalam event-event keagamaan yang merupakan kebudayaan yang terdapat pada masyarakat. Nah, dalam metode ini peserta didik diikut sertakan untuk mendalami sebagian kebudayaan dari agama yang berbeda dengan dirinya. Selanjutnya adalah metode pengayaan. Sesuai dengan namanya, metode pengayaan ini digunakan atau diaplikasikan untuk memperkaya kurikulum tentang masyarakat yang berbeda kultur, etnis, ataupun agama. Materi pendidikan, konsep, dan tema bisa ditambahkan ke dalam kurikulum tanpa harus mengubah struktur aslinya. Metode pengayaan ini dapat diterapkan dengan mengajak peserta didik untuk menilai atau menguji kebudayaan, kemudian mengapresiasikan cara pandang masyarakat. Namun, mereka tidak merubah pemahamannya mengenai hal tersebut, seperti pemahaman mereka tentang tata cara atau ritual ibadah, pernikahan dari budaya yang lain, atau kebudayaan-kebudayaan yang lain. Selanjutnya adalah metode transformatif. Secara mendasar, metode transformatif ini berbeda dengan dua metode sebelumnya, yakni metode kontribusi dan metode pengayaan. Nah, metode transformatif ini berbeda. Dari apanya? Metode transformatif ini memungkinkan peserta didik untuk melihat konsep dari sejumlah perspektif etnik, budaya, maupun agama secara kritis. Jadi, metode ini memerlukan pemasukan beberapa perspektif atau kerangka referensi ataupun gagasan-gagasan yang akan memperluas pemahaman mereka tentang sebuah ide dari kebudayaan. Jika pada metode kontribusi, peserta didik melibatkan dirinya secara langsung, dan pada metode pengayaan, peserta didik ini lebih banyak menggali tentang etnis, budaya, dan agama. Nah, di metode transformatif ini, peserta didik diajak untuk mengkritisi dan mengupas nilai-nilai yang terkandung dalam hal-hal tersebut atau dalam budaya-budaya yang diikutinya tersebut. Nah, metode ini menuntut pembelajar untuk mengolah pemikiran mereka yang kritis dan menjadikan kebinekaan sebagai dasarnya. Jadi, peserta didik dibebaskan untuk mengkritisi budaya-budaya yang diketahuinya. Selanjutnya adalah metode pembuatan aksi sosial. Metode ini mengintegrasikan metode transformasi dengan aktivitas nyata di masyarakat yang pada gilirannya akan berdampak pada terjadinya perubahan sosial. Nah, peserta didik ini tidak hanya dituntut untuk memahami atau membahas isu-isu sosial, mereka juga diajak untuk melakukan sesuatu yang penting yang berkaitan dengan hal tersebut. Peserta didik tidak hanya berhenti pada penguasaan teori, tetapi mereka juga terjun langsung di masyarakat untuk menerapkan teori-teori yang mereka peroleh di ruang pendidikan. Nah,
Metode pembuatan aksi sosial ini memerlukan peserta didik tidak hanya untuk mengeksplorasi dan memahami dinamika keterbelakangan, ketertindasan, atau ketidakadilan yang marak di masyarakat, tetapi mereka juga berkomitmen untuk membuat keputusan dan mengubah sistem menjadi aksi sosial. Metode pembuatan aksi sosial ini bertujuan untuk mengajarkan peserta didik agar mampu berpikir dan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan guna memberdayakan dan membantu mereka untuk mendapatkan kesadaran terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat, serta mereka turut berperan aktif dalam aksi yang nyata. Selanjutnya, pendekatan-pendekatan yang dapat dilakukan dalam mengaplikasikan pendidikan multikultural adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan historis. Pendekatan ini mengandalkan bahwasanya materi yang diajarkan kepada peserta didik adalah materi yang berisi tentang sesuatu yang mengajak mereka agar bisa menengok kembali ke kejadian masa lampau atau menarik mundur mereka ke belakang. Nah, maksudnya di sini agar pendidik dan peserta didik mempunyai kerangka berpikir yang komplit sampai ke belakang untuk kemudian merefleksikan pada masa sekarang atau masa yang akan datang. Jadi, materi yang diajarkan bisa ditinjau secara kritis dan juga dinamis. Kemudian, pendekatan sosiologis. Pendekatan ini mengandalkan terjadinya proses kontekstualisasi atas apa yang pernah terjadi pada masa sebelumnya dengan masa yang sekarang ini terjadi. Nah, dengan pendekatan ini, materi yang diajarkan bisa menjadi lebih aktual dan tidak dibuat-buat, serta kerangka berpikir yang dibangun juga kerangka berpikir yang kekinian. Kemudian, pendekatan kultural. Pendekatan ini menitik beratkan kepada otentitas dan tradisi yang berkembang. Dengan pendekatan ini, pembelajar atau peserta didik bisa melihat dan membandingkan mana tradisi yang otentik dan mana tradisi yang tidak otentik. Selanjutnya adalah pendekatan psikologis. Pendekatan ini berusaha memperhatikan situasi psikologi seseorang secara tersendiri dan mandiri. Artinya, masing-masing peserta didik harus dilihat sebagai manusia mandiri dan unik dengan karakter dan kemampuan yang dimilikinya. Pendekatan ini menuntut seseorang harus cerdas dan pandai melihat kecenderungan peserta didik, sehingga ia bisa mengetahui metode-metode mana saja yang cocok digunakan dan diberikan untuk mengajarkan materi kepada peserta didik. Selanjutnya adalah pendekatan estetik. Pendekatan estetik ini pada dasarnya mengajarkan peserta didik untuk berlaku sopan santun, damai, ramah, dan mencintai keindahan. Sebab segala materi kalau hanya didekati secara doktrinal dan hanya menekankan adanya otoritas kebenaran, maka peserta didik akan cenderung bersikap kasar. Mereka memerlukan pendekatan estetik ini untuk mengapresiasikan segala gejala yang terjadi di masyarakat dengan melihatnya sebagai bagian dari dinamika kehidupan yang bernilai seni dan estetis. Dan yang terakhir adalah pendekatan perspektif gender. Pendekatan ini mencoba memberikan penyadaran kepada peserta didik untuk tidak membedakan jenis kelamin, karena sebenarnya jenis kelamin bukanlah hal yang menghalangi seseorang untuk mencapai kesuksesan. Dengan pendekatan ini, segala bentuk konstruksi sosial yang ada di sekolah ataupun yang ada di lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa perempuan berada di bawah laki-laki bisa dihilangkan. Terima kasih. Ya, pembahasan selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dari pendidikan multikultural dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama, kelebihan dari pendidikan multikultural. Itu yang pertama, mengintegrasikan berbagai budaya
dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam mata pelajaran. Dari kelebihan pendidikan multikultural, maksudnya mengintegrasikan itu dapat menggabungkan berbagai macam budaya dan kelompok supaya dapat untuk diilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam mata pelajaran. Yang kedua yaitu membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran. Maksudnya supaya siswa itu dapat memahami keterlibatan berbagai macam budaya di Indonesia ini ke dalam sebuah mata pelajaran. Yang ketiga yaitu menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademiknya. Yang keempat, mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran. Jadi sebelum mengajar itu guru dapat mengidentifikasi terlebih dahulu, dapat menganalisis terlebih dahulu karakteristik para siswa di sekolah dalam kelas, kemudian baru menentukan bagaimana metode pengajarannya yang akan dilakukan selanjutnya. Yang kelima yaitu melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan berinteraksi dengan seluruh siswa dan staf yang berbeda ras dan etnis untuk menciptakan budaya akademik. Yang selanjutnya yaitu kekurangan pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu perbedaan pemaknaan terhadap pendidikan multikultural. Nah, perbedaan pemaknaan ini dapat menyebabkan perbedaan dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural di Indonesia. Jadi multikultural itu sering dimaknai orang hanya sebagai multi etnis, sehingga bila di sekolah itu mereka ternyata homogeni etnisnya, maka ini dirasa tidak perlu memberikan pendidikan multikultural pada mereka. Yang kedua yaitu munculnya gejala diskontinuitas. Maksudnya di sini dalam pendidikan multikultural yang syarat dengan nilai-nilai kemanusiaannya, dengan kebersamaannya, ini sering terjadi diskontinuitas nilai budaya. Karena apa? Karena ini disebabkan peserta didik itu memiliki latar belakang sosio-kultural di masyarakatnya itu sangat berbeda dengan yang terdapat di sekolah, sehingga mereka itu mendapat kesulitan dalam beradaptasi di lingkungan sekolahnya. Yang ketiga yaitu rendahnya komitmen berbagai pihak. Jadi pendidikan multikultural itu merupakan proses yang komprehensif sehingga menuntut komitmen yang kuat dari berbagai komponen pendidikan yang di sekolah itu. Nah, hal ini itu kadang sulit untuk dipenuhi karena ketidaksamaan komitmennya, ketidaksamaan pemahamannya tentang hal tersebut, tentang pendidikan multikultural. Yang terakhir yaitu kebijakan-kebijakan yang suka akan keseragaman. Jadi ini menjadi sebuah kekurangan. Jadi orang-orang yang selalu mengambil kebijakan yang suka akan keseragaman ini sulit untuk menerima perbedaan, sulit untuk menerima keseragaman. Jadi pendidikan multikultural itu kan merupakan proses sudah sejak lama ya, kebijakan pendidikan itu terkait dengan kepentingan pendidikan yang sangat diseragamkan, baik yang berwujud benda maupun konsep-konsep seperti itu. Nah, dengan adanya kondisi seperti ini, maka para pelaku di sekolah itu cenderung suka pada keseragaman dan sulit untuk menghargai perbedaan. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu urgensi pendidikan multikultural atau pentingnya pendidikan multikultural. Nah, pendidikan multikultural ini menurut saya sangat relevan ya untuk digunakan untuk demokrasi pada sekarang yang ada pada sekarang ini.
Yang pertama, urgensi pendidikan multikultural yaitu ada sebagai sarana alternatif untuk pemecahan konflik. Nah, penyelenggaraan pendidikan multikultural di dunia pendidikan itu dapat diakui sebagai solusi nyata bagi konflik dan disharmonisasi yang terjadi di masyarakat, apalagi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia ini kan banyak sekali ya berbagai macam sosial dan budaya, berbagai macam unsur sosial dan budaya. Nah, sehingga dapat dikatakan pendidikan multikultural ini dapat menjadi sarana yang alternatif untuk pemecahan konflik sosial budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu agar peserta didik tidak meninggalkan akar budayanya. Nah, selain sebagai sarana alternatif untuk pemecahan konflik sosial budaya, pendidikan multikultural ini juga dapat berperan dalam upaya untuk membina agar peserta didik itu tidak meninggalkan akar budayanya yang dimiliki sebelumnya saat dia itu bersosialisasi, berhubungan dengan realitas sosial budaya yang ada sekarang ini di era globalisasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional. Nah, pendidikan multikultural sebagai landasan pengembangan kurikulum itu menjadi sangat penting apabila dalam memberikan sejumlah materi itu dan misi pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik itu dengan ukuran dan tingkatan tertentu. Yang keempat yaitu menuju masyarakat Indonesia yang multikultural. Nah, corak masyarakat Indonesia ini kan yang Bhinneka Tunggal Ika, yang berbeda-beda tetapi tetap satu juga, berbeda-beda sosial, berbeda budayanya, agama, semuanya berbeda. Ini merupakan keanekaragaman budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia itu secara menyeluruh, sehingga eksistensi keberaneka-ragaman tersebut itu dapat terlihat dari terwujudnya sikap saling menghargai, menghormati, toleransi antar kebudayaan satu sama lain.